Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Ram Kenny. Semoga saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Wahyu pasal 14, khususnya mulai dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12 yang dikenal dengan pekabaran 3 malaikat. Pekabaran ini sangat penting untuk dipahami oleh mereka yang merindukan Tuhan datang, oleh mereka yang ingin menyampaikan kabar selamat kepada dunia, yaitu kabar yang terakhir dari Allah. Oleh karena itu, mari kita ikuti pembahasan ini dan semoga ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Nah, fakta yang kelima dari pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran yang berskala dunia. Bukan hanya bersifat lokal saja, tapi berskala dunia. Nah, saudara yang kekasih, dengarkan ini. Ada banyak orang Kristen berkata bahwa pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran yang nanti disampaikan pada masa kepicikan sesudah gereja terangkat ke surga. Karena banyak denominasi Kristen, Protestan khususnya, yang percaya kepada ajaran yang disebut dengan pengangkatan rahasia atau secret rapture. Yang mungkin kita akan bahas pada video yang lain. Ajaran ini tidak memiliki dasar Alkitab yang cukup kuat. Tapi itulah yang diyakini bahwa katanya pekabaran ini nanti terjadi pada masa kepicikan di mana dunia ini sudah semakin sulit dan ketika gereja sudah terangkat ke sorga. Jadi gereja tidak akan lagi melihat kesusahan-kesusahan ini. Apakah ini benar? Tentu tidak. Saya akan buktikan kepada saudara, jadi mohon saudara mengikuti video-video yang selanjutnya. Nah, ada juga paham yang lain yang menyebutkan bahwa pekabaran ini hanya ditujukan kepada orang Yahudi saja yang berada di Asia Kecil. Pertanyaan saya adalah, jika memang pekabaran ini hanya untuk orang Yahudi saja yang ada di Asia Kecil, mengapa Wahyu pasal 14 ini disebutkan ini pekabaran adalah untuk semua bangsa, suku, kaum, dan bangsa? Pekabaran ini, saudara yang kekasih, bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Asia Kecil, tetapi bagi seluruh penduduk di dunia ini. Ini cocok tentu dengan Matius pasal 24 ayat 14, bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, bukan hanya kepada orang-orang tertentu di daerah-daerah tertentu. Nah, kalau begitu, saudara yang kekasih, apa tujuan dari pekabaran 3 malaikat? Jawabannya sederhana. Tujuannya adalah untuk mengabarkan berita keselamatan dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk berada di pihak Allah. Tetapi saudara yang kekasih, ini yang menarik. Bukan hanya Allah yang memiliki pekabaran, tetapi musuh Allah, dalam hal ini setan tentu, juga memiliki 3 pekabaran yang merupakan saingan dari pekabaran 3 malaikat. Ini kita temukan di Wahyu pasal 16 ayat 13 dan 14. Mari kita baca Wahyu pasal 16 ayat 13 dan 14. Alkitab menjelaskan tentang 3 pekabaran counterfeit atau 3 kekuatan counterfeit musuh Allah. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis. Saya baca lebih dahulu ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara yang kekasih, disebutkan di sini
ada 3 roh najis yang keluar dari 3 kekuatan, yaitu pertama dari mulut naga, kemudian dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Pertanyaannya adalah, apa yang kita gunakan dengan mulut? Tentu selain makan, yang kita gunakan dengan mulut yang paling utama adalah untuk berbicara. Dengan kata lain, 3 kekuatan ini akan menyampaikan sesuatu, akan mengajarkan sesuatu yang adalah counterfeit atau saingan atau pekabaran palsu yang datang dari setan untuk memalsukan 3 pekabaran Allah kepada dunia yang terdapat di Wahyu pasal 14 ini. Nah, apa tujuan dari roh najis ini, saudara yang kekasih? Yaitu sama, mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya di pihak mereka. Karena saudara yang kekasih, inilah juga tujuan mereka. Jangan lupa, setan mengklaim dunia ini adalah kerajaannya, miliknya. Kalau saudara masih ingat ketika ia mencobai Yesus di padang belantara, setan berkata, kalau kamu menyembah aku, akan kuberikan semua ini. Yang ditunjukkan kepada Yesus adalah dunia yang ada di hadapannya. Karena memang dia mengklaim dunia ini adalah miliknya. Nah, saudara yang kekasih, jadi dari sini kita melihat ada 2 kelompok yang memiliki pekabaran. Kelompok yang pertama adalah pekabaran Allah yang disampaikan dengan otoritas dan kuasa yang hebat untuk bertujuan mengumpulkan orang-orang dari seluruh suku, bahasa, dan kaum dan bangsa supaya memilih berpihak kepada Allah. Tapi sangat disayangkan, di mana Allah bekerja, setan selalu juga bekerja. Jadi akan ada 3 pekabaran palsu setan juga yang akan dikabarkan ke seluruh dunia untuk juga mengumpulkan orang-orang sebanyak mungkin berada di pihak setan. Pertanyaan sekarang adalah, mengapa Allah ingin agar pekabaran ini disampaikan ke seluruh dunia? Seperti yang saya katakan tadi, karena setan menguasai seluruh dunia ini. Dari mana kita tahu? Buku Wahyu juga memberikan jawaban tentang hal ini. Mari kita pergi ke Wahyu pasal 17, ayatnya yang pertama. Kita baca Wahyu 17 ayat yang pertama berbunyi begini. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, saya harus jelaskan kepada saudara beberapa hal di dalam ayat ini. Yang pertama, cawan di dalam Alkitab adalah lambang doktrin. Jadi kalau cawan dari setan, dari musuh Allah, berarti doktrin palsu. Kemudian pelacur. Nah, saudara masih ingat di dalam kitab Wahyu ada 2 jenis perempuan yang disebutkan. Perempuan yang pertama terdapat di Wahyu pasal 12, perempuan yang murni, saya bisa singkatkan, yaitu melambangkan gereja Allah yang murni, yang setia dari zaman ke zaman, khususnya dalam zaman perjanjian baru, yang tetap memilih untuk menghormati Allah dan hukum-hukum Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang setia dan memiliki iman Yesus. Mereka menghidupkan ajaran-ajaran Yesus dalam hidup mereka. Tetapi juga buku Wahyu menyatakan perempuan yang lain yang disebutkan sebagai pelacur. Nah, saudara yang kekasih, tidak ada wanita dilahirkan langsung menjadi pelacur. Kalau begitu, ini adalah gereja, karena jangan lupa gereja di kitab Wahyu adalah simbol, perempuan di kitab Wahyu adalah simbol gereja. Jadi ini adalah gereja yang pada satu masa setia kepada Tuhan, berada di jalan yang benar, tetapi lama-kelamaan something happen along the way, terjadi sesuatu kepadanya, lalu ia memutuskan untuk meninggalkan Allah
dan mengikuti keinginannya sendiri dan melacurkan dirinya dengan pemimpin-pemimpin dunia ini. Itu yang kita sebut, kita dapatkan di Wahyu pasal 17 ayat 1, 2, dan 3. Oke, mungkin kita saudara bisa baca sampai ayat 5 malah. Nah, jadi hal yang lain yang harus saya terangkan juga adalah perempuan pelacur ini disebutkan duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, Alkitab menjelaskan apa ini tempat yang banyak airnya. Kita pergi ke ayat 15, Wahyu pasal 17 ayat 15 berkata begini. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, itu tadi ya, yang tempat yang banyak airnya, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi tempat yang banyak airnya adalah bangsa-bangsa, dunia pada umumnya. Lalu disebutkan pelacur ini duduk. Apa arti duduk, saudara? Duduk di tempat yang banyak airnya. Artinya ini adalah kekuatan gereja dalam hal ini yang menguasai seluruh dunia ini. Saya masih ingat ketika saya bermain dengan anak saya yang laki-laki, yang nomor 2. Kemudian saya duduk di atasnya. Ketika saya duduk di atasnya, saudara, anak saya ini tidak bisa lagi buat apa-apa. Karena tindakan saya duduk di atasnya artinya saya mengendalikan dia dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu juga yang ada di kitab Wahyu. Jadi perempuan ini duduk di atas tempat yang banyak airnya, artinya dia menguasai, mengontrol seluruh isi dunia ini. Nah, itu sebabnya Allah ingin pekabaran ini disampaikan ke seluruh dunia karena ada begitu banyak orang atau mayoritas orang berada di bawah kendali musuh Allah ini. Allah ingin menjangkau sebanyak-banyaknya orang untuk datang kepadanya. Itu sebabnya Wahyu 14 adalah pekabaran Allah yang terakhir yang berskala dunia. Kalau begitu sudah kekasih, berarti umat Allah akan ada di seluruh dunia. Berarti kita akan temukan umat Allah dengan jati diri yang sama, dengan ajaran yang sama, dengan doktrin yang sama, mungkin juga dengan nama gereja yang sama, akan ada di seluruh dunia dan menyampaikan pekabaran yang sama, yang tidak berbeda dengan umat Allah di satu tempat dengan umat Allah di tempat yang lain. Karena Allah memiliki umat di semua tempat. Nah, memang ini penting saudara yang kekasih, karena bagi saya contohnya, saya ini orang Indonesia kan, saya tidak bisa menjangkau orang-orang di Ethiopia, karena saya tidak bisa berbicara bahasa Ethiopia. Orang-orang juga di Amerika tidak bisa dengan mudah menjangkau orang-orang Indonesia karena perbedaan bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Begitu seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya Allah harus memiliki umat di tempat di mana di seluruh dunia ini, di lokal-lokal tempat, di tempat-tempat mereka, supaya ini dapat menjangkau semua suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Jadi, fakta kelima yang penting dari pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran ini berskala dunia. Sekarang yang keenam. Pekabaran yang keenam atau fakta yang keenam adalah pekabaran ini harus disampaikan. Saya menggarisbawahi kata harus. Harus disampaikan dengan urutan yang benar. Oh, saudara yang kekasih, ini sangat penting ini untuk kita mengerti. Khususnya bagi umat-umat Tuhan yang rindu menyampaikan kabar ini kepada dunia. Mari kita baca Wahyu pasal 14 untuk mencari mengerti kenapa saya katakan harus dengan urutan yang benar. Wahyu pasal 14 kita baca ayat 6, 8, dan ayat 9. Mari kita mulai. Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Ini adalah malaikat yang pertama. Terbang di tengah-tengah langit. Nah, sekarang kita loncat ke ayatnya yang ke-8. Jadi, kita baca ayat 8.
Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata. Jadi malaikat yang kedua menyampaikan pekabarannya sesudah malaikat yang pertama selesai menyampaikan pekabaran. Karena kata menyusul artinya dia ada di belakang, bukan di depan, atau bersamaan. Menyusul artinya datang sesudah yang pertama. Nah, sekarang kita baca ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka. Nah, kembali kata menyusul mengindikasikan urutan dari pekabaran ini. Malaikat pertama dulu, kemudian kedua, lalu malaikat yang ketiga. Nah, saudara yang kekasih, pekabaran malaikat yang pertama ini memiliki 3 pekabaran. Mungkin saya ulangi lagi karena saya pernah sebutkan di video yang sebelumnya, tapi saya ulangi lagi. Pekabaran itu ada 3, yaitu takutlah akan Allah, lalu kedua muliakanlah Allah karena hari penghakimannya sudah tiba. Lalu yang ketiga adalah sembahlah Allah pencipta. Saudaraku yang dengarkan ini, saudara yang kekasih. Alasan mengapa Babel rubuh yang disebutkan oleh malaikat kedua, karena Babel tidak menunjukkan rasa takut kepada Allah. Berarti Babel menolak pekabaran malaikat yang pertama. Nah, Babel juga jatuh karena Babel juga menolak memuliakan Allah. Yang dilakukan oleh Babel adalah menjadikan dirinya atau menempatkan dirinya sama dengan Allah. Ini adalah nubuatan yang digenapi, nubuatan Daniel pasal 7 ayat 25 dan digenapi di akhir zaman bahwa musuh Allah akan meninggikan diri dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi dia tidak muliakan Allah karena dia menganggap dirinya lah yang harus dimuliakan karena dia menganggap dirinya adalah Allah di bumi ini. Kemudian Babel juga rubuh karena menolak menyembah Allah pencipta. Karena dasar penyembahan yang benar menurut Alkitab adalah menyembah Allah yang mencipta langit dan bumi pada 6 hari, di mana Allah beristirahat hari ke-7 dan berkati dan kuduskan. Jadi Babel rubuh karena menolak hukum sabat, bukan hanya menolak, malah ia memiliki sabat tandingan atau menciptakan, mendirikan sabat tandingan dari sabat Alkitab, yaitu hari ke-7, hari Sabtu, hari Sabat. Nah, dengan 3 alasan inilah makanya Babel rubuh. Jadi, kemudian pekabaran malaikat yang kedua juga mengajak semua orang untuk keluar dari Babel karena Babel ini sudah rubuh. Nah, saudara yang kekasih, kalau saudara mulai atau umat Tuhan ini ya, saya bicara kepada umat Tuhan, kalau umat Tuhan memulaikan pekabaran dari malaikat yang kedua, maka akan ada banyak orang bingung. Bukan hanya bingung, mereka mungkin akan menolak karena tidak dengan urutan yang benar. Nah, sekarang pekabaran malaikat yang ketiga adalah karena Babel rubuh dan mereka menolak keluar dari Babel, barulah cawan murka Allah akan ditumpahkan kepada mereka. Jadi kalau kita ikuti urutan ini dalam menginjil, saudara yang kekasih, mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Memang akan ada penolakan, tetapi akan terdengar lebih make sense dengan mengikuti urutan ini. Jadi ini maksud saya. Kalau kita menyampaikan pekabaran kepada dunia, mari kita mulai dengan pekabaran tentang mengajak umat untuk takut akan Allah. Apa ini takut akan Allah ini, saudara yang kekasih? Takut, jangan lupa, tidak bisa dipisahkan dengan konsep menuruti hukum Allah. Kenapa Babel runtuh? Karena menolak hukum Allah. Jadi kita harus sampaikan kepada dunia, hai dunia, hukum Allah itu adalah hukum yang kekal karena
hukum itu adalah refleksi dari karakter Allah sendiri. Bagaimana mungkin karakter Allah itu bisa batal atau tidak berlaku lagi? Nah, dunia menolak ini, tidak menerima hukum Allah. Nah, tugas kita sebagai umat Tuhan adalah meski terjadi penolakan yang terus-menerus, tidak akan menghentikan kita untuk terus sampaikan kepada dunia bahwa hukum Allah adalah hukum yang kekal. Dan jalan keselamatan memang bukan dengan menuruti hukum, tapi Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti hukum-hukum Tuhan. Jadi yang kita yakini, yang harus kita sampaikan kepada dunia adalah kita tidak diselamatkan oleh hukum Allah. Bukan juga kombinasi rahmat dan perbuatan, tidak. Perbuatan kita, saudara yang kekasih, tidak akan pernah menyelamatkan kita. Ada orang menganggap orang Advent itu menggabungkan teologi keselamatan oleh karunia dan teologi keselamatan oleh perbuatan. Katanya ini digabung jadi dua. No, bukan itu ajaran gereja Kristen atau gereja Advent. Gereja Advent mengajarkan kita murni diselamatkan oleh kasih karunia Yesus. Tetapi kalau kita menyatakan percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus, Yesus berkata, turutilah perintahku. Kalau kita percaya kepada Dia dan Ia meminta kita menuruti, pastilah kita akan mengikuti Dia. Karena kalau Yesus bilang A, lalu kita bilang A atau lakukan B, berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Meskipun kita beriman. Karena iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah sia-sia. Jadi itu yang kita sampaikan lebih dahulu kepada dunia, saudara yang kekasih. Lalu kita sampaikan juga kepada dunia tentang hari Sabat, tentang rencana keselamatan Allah, yaitu doktrin Ka'bah atau doktrin bait suci. Kita terangkan semuanya ini kepada dunia. Bila dunia menolak, itu adalah kesalahan mereka. Tetapi akan menjadi kesalahan umat Tuhan kalau kita memulaikan pekabaran ini dari pekabaran malaikat yang ketiga atau pekabaran malaikat yang kedua. Ingat, kita harus mengikuti urutan yang tepat. Papa saya adalah seorang Katolik. Saya juga dibesarkan dalam keluarga Katolik. Papa saya satu kali marah karena yang ia dengar dari seorang Advent yang datang melawat kepadanya waktu dia masih Katolik. Orang Advent ini katakan, orang Katolik itu akan dibakar karena karena beribadah pada hari Minggu. Tentu saudara yang kekasih, ini bagaikan saudara berada di tengah-tengah ruangan gelap, lalu tiba-tiba ada lampu yang cukup terang benderang, tiba-tiba dinyalakan. Dia jadi silau, tidak siap dia. Tapi kalau kita mulai dengan pekabaran tentang keselamatan, rencana keselamatan Allah, hukum Allah, tentang kedatangan Yesus, tentang Injil, ya pada dasarnya tentang Injil, baru dia mengerti kenapa dia harus keluar dari Babel, karena Babel mempraktekkan Injil tandingan. Nah, semoga ini saudara bisa mengerti. Nah, sekarang mari kita loncat pada fakta yang ketujuh. Fakta yang ketujuh dari pekabaran tiga malaikat adalah pekabaran ini adalah pekabaran yang terakhir. Ini saya sudah sampaikan di awal. Tapi dari mana kita tahu ini adalah pekabaran yang terakhir? Kita baca Wahyu pasal 14 ayat 14. Wahyu 14 ayat 14. Ini berbicara tentang tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Nah, perhatikan baik-baik, ayat ini menyatakan anak manusia yang disebutkan di ayat ini adalah tidak lain Yesus sendiri, Yesus Kristus. Kepadanya disebutkan ada sabit, sebilah sabit tajam di tangannya. Nah, sabit ini saudara digunakan untuk menyabit tuaian. Nah, tuaian di bumi ini terjadi saat Yesus datang. Nah, pekabaran ini
disebutkan dalam Wahyu 14 sesudah pekabaran 3 malaikat. Jadi, dari sini kita tahu bahwa sesudah pekabaran 3 malaikat ini selesai diberitakan, Yesus datang. Tidak heran ini cocok juga dengan Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Sesudah Injil diberitakan, kesudahan dunia pun tiba. Kalau begitu sudah pertanyaan, seberapa pentingkah bagi kita di zaman akhir ini untuk mengerti pekabaran 3 malaikat ini? Oh, saudara kekasih, ini adalah pekabaran menyangkut hidup dan mati. Hidup kekal atau mati kekal. Jadi sangat-sangat serius. Fakta yang ke-8, pekabaran ini juga akan disampaikan oleh umat Tuhan dengan kuasa roh hujan akhir. Jadi dengan kata lain, roh Allah akan mendampingi umat Tuhan dalam menyampaikan kabar yang terakhir ini. Nah, mari kita baca ayat yang tadi dan tambah ayat 15. Jadi Wahyu pasal 14, ayat 14 dan 15. Karena ayat 14 kita sudah baca, kita baca sekarang ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Kedatangan Yesus yang kedua kali juga digambarkan menggunakan istilah agriculture atau pertanian. Bagi orang-orang pertanian, saudara yang kekasih, untuk menanam, biasanya kita memerlukan hujan di awal musim. Itu disebutkan sebagai hujan awal. Begitu juga ketika panen sudah siap, kita memerlukan hujan yang terakhir untuk mematangkan tuayan-tuayan ini. Itulah hujan roh, hujan akhir. Dan pekabaran 3 malaikat ini menurut Alkitab akan mengikuti pola ini, di mana umat Tuhan akan seperti Nuh didampingi oleh Roh Kudus dalam menyampaikan berita ini. Kalau begitu saudara kekasih, bagi umat Allah sangat penting bagi kita berdoa agar supaya hidup kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya kita siap dalam menjalankan atau memproklamirkan berita ini dengan kuasa yang lebih besar yang akan diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Nah, sekarang fakta yang ke-9, yaitu pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran yang berkaitan erat dengan Ka'bah atau bait suci, khususnya bilik yang maha suci. Mari saya terangkan. Nah, saudara kekasih, Ka'bah memiliki 3 compartments. Yang pertama adalah pelataran, bilik yang kudus, dan bilik yang maha kudus. Di bilik yang maha kudus kita temukan tabut perjanjian. Dan di tabut perjanjian ini kita temukan 10 hukum Allah. Dan disinilah Allah menampakkan dirinya kepada orang Israel. Lalu disinilah juga imam besar Israel setahun sekali akan mengadakan upacara tahunan mereka yang dikenal dengan upacara Yom Kippur atau upacara Atonement Day atau penghakiman, hari penghakiman, di mana imam besar akan masuk ke bilik yang maha kudus lalu memercikan darah di atas tabut di atas tabut perjanjian. Kemudian ini adalah lambang pekerjaan pengantaraan untuk bangsa Israel, dan ini dilakukan setahun sekali. Nah, saudara kekasih, kenapa ini penting? Oleh sebab pekabaran 3 malaikat menyatakan sembahlah Allah karena hari penghakimannya sudah tiba. Saudara kekasih, penghakiman tidak akan dapat dilakukan tanpa ada hukum Allah. Karena hukum Allah adalah dasar penghakiman Allah. Karena bagaimana Allah menghakimi orang berdosa kalau tidak ada hukum? Karena jangan lupa, hukum adalah hukum menyatakan apa itu dosa. Jadi
Hukum adalah dasar penghakiman. Ketika Allah berkata penghakiman sudah tiba, ini berarti datang dari bilik yang maha suci. Karena di bilik yang maha suci inilah terdapat 10 hukum Allah. Dan kita percaya ini telah dimulaikan pada tahun 1844. Nah, sekarang fakta yang ke-10. Penerimaan akan pekabaran ini atau penolakan pekabaran ini bukanlah hal yang sepele atau kecil. Tetapi ini menyangkut hidup atau mati. Hidup kekal atau mati kekal. Jadi pekabaran ini bukanlah pilihan di mana kita boleh berkata, well, kalau saya pilih, terima, oke, bagus. Kalau saya juga tolak, juga tidak apa-apa, karena semua kita akan pergi ke tempat yang sama. Oh, sudah nggak kasih, tidak demikian yang diajarkan Alkitab. Bagi mereka yang memilih untuk menerima pekabaran ini, mereka akan dimeteraikan oleh Allah dan menerima meterai Allah. Mereka akan dilindungi ketika masa kepicikan Yakub yang disebutkan oleh Alkitab akan terjadi. Kemudian mereka yang menolak, bila saudara menolak pekabaran ini, saudara akan menerima tanda binatang. Artinya saudara memilih lebih mengikuti keinginan hati saudara atau menyembah binatang, taat kepada hukum manusia daripada kita memilih menghormati Allah dan hukum-hukum Allah. Nah, bila mana kita menolak, kita akan menerima tanda binatang dan itu akan menuntun kita kepada kebinasaan yang kekal. Kemana saudara pergi? Siapa yang saudara akan pilih? Dan yang terakhir, saudara kekasih, kitab Wahyu menunjukkan dua isu penyembahan yang utama. Penyembahan kepada Allah yang mencipta langit dan bumi dan semua mata air di Wahyu pasal 14 ayat 6. Ataukah saudara ingin menyembah binatang yang akan mendirikan patung lalu meminta semua orang menyembah patung ini, kalau tidak akan dihukum mati? Itu dicatat di Wahyu pasal 13. Dan yang terakhir, tahukah saudara bahwa isu utama buku Wahyu adalah isu penyembahan? Menyembah Allah pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan semua mata air, yang menciptakan bumi ini dalam 6 hari, kemudian beristirahat pada hari ke-7, ia berkati hari ke-7 dan ia kuduskan hari ke-7, ataukah menyembah binatang dan patungnya yang ada di kitab Wahyu pasal 13. Oh, saudara yang kekasih, jangan lupa kenapa malaikat yang pertama dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 meminta seluruh manusia di dunia ini untuk menyembah Allah pencipta. Mengapa? Jawabannya oleh sebab menurut pekabaran malaikat yang ketiga yang dicatat di Wahyu pasal 14 ayat 9, barang siapa yang menyembah binatang dan patungnya, mereka ini akan menerima cawan murka Allah. Mereka akan dibinasakan dan menerima kebinasaan yang kekal tentunya. Kalau begitu, saudara kekasih, kitab Wahyu menunjukkan atau menyatakan dua penyembahan yang akan terjadi di akhir zaman. Pertama, penyembahan kepada Allah pencipta. Yang kedua adalah penyembahan kepada binatang dan patungnya. Mereka yang menyembah Allah akan menerima meterai Allah pada dahi mereka. Mereka ini akan diseal, akan dimeteraikan, dan akan dilindungi pada puncak kehancuran dunia ini. Tapi bagi mereka yang menolak dan menyembah binatang, mereka akan menerima tanda binatang dan pada akhirnya akan dimusnahkan atau akan dibinasakan. Saudara yang kekasih, pertanyaan, mungkinkah setan menjadi tandingan atau Allah tandingan? Mengapa kita harus menyembah Allah? Karena kita adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Nah, setan bukanlah pencipta, tetapi dia mengklaim dirinya sebagai Allah. Jadi dia adalah Allah tandingan. Jadi sekali lagi saudara yang kekasih, pada akhir sejarah dunia ini orang akan terpisah kepada dua kelompok, kepada Allah dan kepada setan. Pertanyaan terakhir, saudara mau berada di pihak yang mana? Saya mengajak saudara lewat video ini
Saya berdoa untuk saudara, mari kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, menghormati Allah, dan menghormati hukum-hukumnya. Kita tidak selamat dengan menurut hukum Yesus yang menyelamatkan kita. Tetapi karena Yesus sudah selamatkan kita, bukti tanda terima kasih kepada Allah yang sudah selamatkan kita, Yesus meminta kita untuk menuruti hukum-hukumnya. Ia berkata, jikalau kamu mengasihi aku yang mati bagi kamu, turutilah semua perintah-perintahku. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara, dan saudara bisa mengambil keputusan yang benar sebelum semuanya terlambat. Tuhan memberkati.